Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu, ibadah online. Sudah tidak rasa bahwa hal ini berjalan begitu cepat Bapak terkasih. Sudah di akhir bulan daripada bulan Juli ini. Tuhan menginginkan bagi setiap kita, hidup keagamaan kita adalah dengan benar. Matius 5 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita semua tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang yang berusaha mentaati dan melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada cacat mereka melakukannya. Lalu mengapa Yesus memerintahkan kepada kita supaya hidup lebih benar daripada mereka, padahal mereka sungguh-sungguh melakukannya sedari kecil, Bapak terkasih. Bahwa alasannya karena mereka merasa puas diri sudah mentaati melakukan hukum Taurat secara lahiriah saja. Padahal hati mereka jauh daripada kerajaan Allah. Dan mengapa Yesus menginginkan kita tidak seperti dia? Mereka tidak mengizinkan Tuhan untuk merubah hati dan sikap hidup mereka. Nah, hal ini sudah terjadi bagi setiap kita. Sudah sering ke gereja, sedari kecil mengikut Tuhan, tapi hatinya seperti batu. Dengan kata lain, mereka hanya mengajarkan firman, tetapi tidak menghidupi firman tersebut, Bapak terkasih. Mereka tidak memiliki integritas iman dan perbuatan. Kebenaran yang Allah mau adalah di mana kebenaran itu harus membawa kita semua lebih mengenal pada Allah. Hukum Taurat diberikan untuk menyatakan siapa dan keberadaan Tuhan, sehingga bangsa Israel dapat mengenal Allah sesungguhnya. Hal ini kita harus lebih mengenal siapa Allah kita. Dan kebenaran yang Tuhan mau bahwa kebenaran itu membawa kepada penggenapan hukum Taurat, Bapak yang terkasih. Sehingga melalui firman kita bisa dituntun kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran itu pula memberikan nilai hidup bagi setiap kita dengan sungguh-sungguh. Nilai hidup yang tertinggi adalah mengalami kerajaan Allah. Bapak yang terkasih, apakah kehidupan benar-benar sungguh-sungguh dan menjalani keimanan bersama Dia? Oleh sebab itu, hanya Bapak Ibu terkasih dan saudara terkasih yang mengetahuinya. Bapak terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online di saat hari ini. Untuk mendukung pelayanan, jangan lupa kembali Bapak terkasih untuk mensubscribe dan juga mengklik tanda lonceng, teng-tong, bahwa Bapak Ibu terkasih mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom, ada sukacita? Tanpa terasa kita memasuki minggu yang terakhir, tengah minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Bisa angkat tangannya? Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dialah jawaban hidup kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersam,
menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. mari katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, Bawa setiap kami Tuhan, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari sama-sama kita sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Terus saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Katakan hatiku tak tahan menunggumu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu. Amin, haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. sungguh hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Kau pribadi pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami Tuhan, Dan bawaku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari sama-sama katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, Haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Irabasa kaya rabasa kaya rabasa. Hanya
tinggal dalam dekapan-Mu kami tenang Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkau sukacita kami Yesus. Kita bayar jamaah Tuhan menjamah malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami. Kira batakaya nama. Rindu bersamamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah alasan kami bersukacita hari ini. Engkau segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Coba lihat kanan kirinya. Pastikan di sebelah Anda bersukacita. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yes, sukacita Tuhan mengalir di tengah kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan, Dapat saksikan kuasa-Nya, takkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak Mari bagimu. bersorak-sorai. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Hidup tidur, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari jemaat angkat tanganmu. Haleluya, Serukan haleluya. ada dalam Amin. hatiku.
sukacita surga. Sukacita surga nyata, Sukacita surga. sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sungguh kau dahsyat, kau baik Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sukacitamu adalah kekuatan kami. Kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu yang menyertai kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami tidak ragu mengiring Engkau. Hari-hari ini kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan, Engkau ada Tuhan. Engkau ada di setiap musim hidupku. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
lagi bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Kami sanggup melakukan perkara yang besar. Kami sanggup melewati badai hidup. Padamu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita menerima firman. Tuhan, kami siap untuk menerima firman. Pujian penyembahan kami telah naik di hadapan-Mu, dan kini Engkau berkenan berfirman kepada kami. Kami siap untuk menerima firman dan melakukannya dengan segenap hati. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, kita memuji Tuhan karena kita dipelihara, dijaga, dilindungi. Sehingga sampai hari ini kita tetap sehat walafiat. Demikian juga esok, lusa, dan seterusnya. Pasti kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Saya akan bacakan ayat emas yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 20 yang demikian bunyinya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lewat firman ini saya memberikan satu tema, yaitu hidup keagamaan yang benar. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, maka di situ ada istilah dikaiosune. Dikaiosune, saudara-saudara. Itu keagamaan yang benar, yang baik, yang tidak bersalah. Itu arti daripada dikaiosune. Dalam bahasa Ibrani tesadak. Ya, artinya benar dan tidak bersalah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kehidupan keagamaan saya dan saudara adalah keagamaan yang benar menurut firman Tuhan. Bukan asal percaya, bukan ikut-ikutan arus dunia. Tidak, tetapi keagamaan yang benar-benar di hadapan Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara. Apa kata Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 29. Pasal 29 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara lihat baik-baik.
Banyak orang yang hidup keagamaannya, saudara-saudara, itu hanya secara lahiriah saja. Ibadah-ibadah itu hanya merupakan ibadah-ibadah liturgis. Nah, saudaraku, tetapi tidak disertai dengan hati dan roh yang sungguh-sungguh terfokus menghadap kepada Allah, disertai dengan kehidupan yang kudus. Mulut memuliakan Allah, tetapi hidupnya jauh daripada hal itu. Ibadahnya hanya merupakan perintah-perintah dari manusia yang dihafalkan. Doanya doa hafalan. Tata cara ibadahnya hafalan. Karena itu keharusan yang dilakukan dari tahun ke tahun, dari tradisi ke tradisi, dari turunan ke turunan. Maka biasanya hanya merupakan liturgis belaka, upacara lahiriah belaka, tetapi tidak disertai dengan hati dan kehidupan yang benar. Tuhan katakan, mari perhatikan hidup keagamanmu, jangan sampai seperti keagamaan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh demikian. Saya bacakan dalam Perjanjian Baru 2 Timotius, yaitu pada pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara yang kasih, kita orang Kristen hari Minggu datang ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, tetapi itu hanya secara lahiriah. Ketika mendengarkan firman, pikirannya, lamunannya melayang kemana-mana. Tidak menerima apa yang diberitakan oleh hamba Tuhan tersebut ketika memberitakan firman. Firman hanya hilang lenyap di udara. Tidak mengendap di dalam relung hatinya. Main HP, main SMS, main WA, buka-buka, yaitu YouTube dan sebagainya. Selama ibadah, bayangkan saudara-saudara. Dan saya harap itu bukan saudara. Dan juga bukan saya. Kita adalah orang Kristen yang benar-benar Kristen sejati. Lalu dalam Injil Markus, apa yang dikatakan dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Ya, pasal yang ke-7. Yaitu pada ayat 6 dan ayat yang ke-7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini merupakan perintah teguran daripada Tuhan kepada kita sekalian. Itu sebabnya saudaraku, kita tidak boleh beribadah secara lahiriah seperti teguran Tuhan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka getol melakukan syariat-syariat agama. Misalnya berpuasa seminggu 2 kali, mempersembahkan persembahan, dan juga memberikan persepuluhan dan lain sebagainya. Mengajar orang dengan tutur kata yang begitu indah. Tetapi perbuatan mereka tidak mendukung ibadah mereka serta pengajaran mereka. Tuhan katakan, dengar apa yang diajarkan, tetapi jangan ikuti kelakuan perbuatan kehidupan mereka. Nyaris, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya bagaimana kita melaksanakan hidup keagamaan kita secara benar. Yang pertama, kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Yohanes
yaitu pada pasal yang keempat, ayat yang ke-23, jelas mengatakan, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam roh artinya bukan cuma badan kita yang ada di dalam gereja. Bukan hanya suara kita yang memuji-muji nama Tuhan. Bukan hanya tangan kita yang kita angkat untuk kita memuliakan nama Tuhan dalam bentuk pujian dan penyembahan. Tetapi roh kita ini yang paling dalam, saudara-saudara. Roh kita ini harus ikut menyembah kepada Allah yang demikian rupa kita sembah. Yaitu Allah Bapa di surga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Roh kita, jiwa kita harus terlibat dengan aktif sesuai dengan apa yang jasmani tubuh kita laksanakan. Tetapi bukan hanya itu, tetapi dengan roh dan kebenaran. Artinya apa? Hidup kita di luar gereja di sana, di luar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita punya keluarga, harus hidup sesuai dengan ajaran firman yang kita dengar lewat ibadah-ibadah kita di dalam gereja. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Itu sebabnya saudaraku, sebelum kita pergi ke gereja beribadah, apa yang kita lakukan? Kita baca Mazmur pasal 15. Haleluya. Mazmur pasal 15, saudaraku, ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah saudaraku, istilah boleh menumpang dalam kemahmu, itu artinya orang yang datang beribadah ke dalam rumah Tuhan, dalam bait suci. Yang boleh diam di gunungmu yang kudus artinya yang ada di hadirat Tuhan dalam ibadah pada waktu itu. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Ini kita lakukan sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan. Periksa diri sendiri. Apakah kita masih melakukan hal-hal yang tercela di hadapan Tuhan. Ketidakadilan, menyebarkan fitnah, lidah yang bercabang, lidah yang pelin-pelan, yang suka memfitnah orang lain. Apakah kita ini saudara-saudara masih senantiasa takut kepada Tuhan atau tidak? Egois atau tidak? Periksa. Kalau kita ketemukan, kita bertobat dulu, minta ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan ampuni dosa kita. Dan kita janji bertobat. Baru kita beribadah. Nah inilah penyembah yang benar. Di dalam roh dan kebenaran, saudara-saudara. Nah, saya bacakan berikutnya yang kedua. Kita harus beribadah dengan tulus ikhlas dan rela hati. Dengan tulus ikhlas dan rela hati. Saya bacakan satu Tawarikh dalam perjanjian lama. Yaitu Tawarikh 28. Tawarikh pasal 28. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya
dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ini Raja Daud memberikan wejangan, nasihat betul-betul kepada Salomo yang nanti akan menggantikannya sebagai raja, supaya dia melakukan ibadah persis seperti Daud ayahnya, mengenal Allah daripada ayahnya dengan sebenar-benarnya, dan beribadah kepada Tuhan Allah dengan tulus ikhlas, bukan karena ajakan dan perintah orang tua, tetapi dengan kehendak diri sendiri, dengan hati yang tulus, hati yang rela, hati yang betul-betul rindu untuk bertemu, beribadah, menyembah kepada Tuhan Allah di sorga. Nah saudaraku, itu sebabnya dalam Mazmur 122, sangat indah sekali, itu dikatakan begini. Ya, Mazmur pasal 122 saudara-saudara, yaitu pada ayat yang pertama dikatakan begini. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi setiap saudara yang akan beribadah, entah itu ibadah di dalam gereja atau di luar gereja, mari berangkatlah dengan kaki yang ringan, hati yang sukacita, hati yang tulus ikhlas, hati yang mengucap syukur. Kalau ini kita lakukan, itulah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus beribadah disertai dengan rasa yang cukup. Beribadah disertai dengan rasa yang cukup. Nah, 1 Timotius pasal yang ke-6, saudaraku. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 mulai sampai ayat 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan mau, saudaraku, kita beribadah dengan rasa cukup. Artinya apa? Tuhan katakan tadi, kalau kita sudah bisa makan, minum, cukuplah. Saudara merasa puas dengan apa yang ada. Belajar hidup sesuai dengan apa yang ada. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Berpakaian, rasa cukup. Jangan sampai ketika datang di gereja, ya saudara melihat pakaian orang lain, wih, kok orang lain pakaiannya lebih bagus ya, lebih indah daripada saya, lebih mahal daripada saya. Selama kebaktian memperhatikan pakaian orang lain saja, tidak fokus menyembah kepada Allah, percuma ibadahmu. Memperhatikan orang lain, waduh, orang lain mah naik mobil, gue naik angkot, bahkan bayar angkot aja pas-pasan. Lalu saudara ketika beribadah hanya mikir nasib saudara terus. Lewatlah itu jam-jam ibadah, firman dan penyembahannya. Percuma saudara seperti itu. Kita harus merasa cukup. Hai suami istri, dengan suami yang ada,
engkau harus merasa cukup. Hei istri, ya mari ketika melihat orang lain, wah suaminya lebih muda, lebih ganteng, lebih hebat, lebih gagah, lebih sehat. Jangan iri. Rasa cukup dengan suami yang ada. Hei suami, dengan istri yang ada, rasa cukup. Karena banyak orang yang merasa cemburu melihat pasangan-pasangan yang lain. Wah, seger buger semuanya. Sehat walafiat semuanya. Pakaiannya menarik, hentasnya hebat, sepatunya hebat, dan lain sebagainya. Lalu saudara merasa minder, waduh kok saya gini. Tidak, saudara-saudara. Harus dengan rasa cukup. Ya. Dengan adanya COVID-19, stay home, penghasilan kurang. Bahkan saudara-saudara, makan hanya dengan nasi dan kecap saja. Rasa cukup, ucapkan syukur kepada Tuhan. Orang lain boro-boro bisa makan dengan nasi. Mereka sampai-sampai berpuasa terpaksa. Nah, orang yang beribadah dengan rasa cukup akan mendapatkan faedahnya. Diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, yang keempat, saudara-saudara. Harus disertai dengan ketaatan dan kekudusan. 1 Petrus 1, saya bacakan kepada saudara. 1 Petrus 1, ayat 14 sampai 16. Perhatikan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kata Tuhan. Jadi kita harus hidup beragama dengan ketaatan, melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Membaca semua firman Tuhan. Jangan yang hanya disenangi saja ayatnya, kita baca bolak-balik. Tapi ayat-ayat teguran yang keras, kita nggak mau baca. Tidak, saudara-saudara. Kita taati semua perintah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Demikian juga hidup di dalam kekudusan. Artinya menjauhkan diri dari segala dosa. Tidak melakukan apa yang salah, apa yang najis di hadapan Tuhan. Dunia sudah diliputi dengan kenajisan, dengan dosa. Dosa hawa nafsu seksual merajalela di mana-mana. Terakhir ini kita mendengar orang asing, bukan orang Indonesia. Ya, dia melakukan hubungan seksual menyimpang dengan ratusan anak-anak yang masih kecil, saudara-saudara, di bawah umur. Wahai anak-anak muda, wahai saudara-saudara, situs-situs porno merajalela. Bahkan Facebook juga tiba-tiba muncul iklan-iklan yang di dalamnya ada pornografi. Jangan terikat dengan pornografi. Hawa nafsu saudara akan menyala-nyala. Sehingga kehidupan rohani saudara akan terkikis habis. Nah, saudaraku yang kekasih, khotbah di akhir zaman mesti keras seperti ini. Supaya saudara selamat menjadi umat Tuhan yang layak menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Harus disertai ibadah kita karena ada keterkaitan antara keagamaan dengan kehidupan praktis sehari-hari. Yakobus pasal 1. Saya akan bacakan ayat 26 dan ayat 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah
Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dengar baik-baik saudaraku, ada keterkaitan antara keagamaan dengan kehidupan praktis sehari-hari. Lidah kita harus kita kekang. Sebab kadangkala lidah kita ini tidak terkekang membicarakan kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, dosa orang lain, aib orang lain, seperti dirinya itu bersih dari dosa. Kalau itu dilakukan, ibadahmu sia-sia, saudara-saudara. Katakanlah engkau berpuasa sekalipun, sia-sia adanya. Mau persembahan besar sekalipun, sia-sia adanya. Kalau lidah saudara, lidah yang tidak jujur, lidah yang selalu menggosip, lidah yang selalu membicarakan orang lain, lidah yang menipu, lidah yang bercabang, dan sebagainya. Demikian juga saudara-saudara, jangan sampai ibadah kita bercacat. Kenapa? Tidak punya belas kasihan. Anggota gereja kita, anak-anak, banyak yang yatim, banyak juga yang yatim piatu. Gereja harus memberikan santunan kepada mereka. Dan siapakah gereja itu? Bukan gedungnya, tapi saudara dan saya. Pikirkan nasib mereka, berkati mereka, doakan mereka, kunjungi mereka, hiburkan mereka. Ini ibadah kita yang benar. Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang praktis. Juga kalau ada ibu-ibu janda yang susah, yang miskin, yang menderita, kunjungi mereka, doakan mereka, teguhkan imannya, berkati mereka dengan berkat jasmani, kuatkan dengan berkat rohani, berdasarkan dengan nasihat firman yang saudara nasihatkan. Itulah ibadah-ibadah yang benar. Bukan seperti ibadahnya orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya egois, memperkaya diri sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Ibadah hanya lahiriah, bukan disertai dengan roh dan kebenaran. Biarlah firman ini meneguhkan iman dan ibadah saudara. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Menanggapi firman yang telah kita dengar. Tuhan Yesus, luruskanlah jalan keagamaan kami menjadi keagamaan yang benar. Tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari luar kelihatan rohani, tapi hidupnya berantakan sama sekali. Ibadahnya hanya melakukan upacara keagamaan secara liturgis, secara seremonial saja. Tidak disertai dengan hati yang tulus dan roh yang menyembah. Ampuni kami. Ajar kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan hati yang tulus ikhlas dan rela hati. Dengan rasa yang cukup. Disertai dengan ketaatan dan hidup kudus. Bahkan hidup kami sehari-hari secara praktis. Memperhatikan orang-orang yang lebih hina, yang lebih miskin dari kami. Memberkati mereka, menopang mereka, mendoakan mereka, menghibur mereka. Memberi berkat kepada mereka. Terima kasih banyak Bapak. Sehingga menerima ibadah kami. Membawa keuntungan yang besar. Baik secara rohani dan secara jasmani. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati semua dengan firman Tuhan, amin. Saatnya kita akan mengembalikan semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan, bisa dikirim di nomor rekening ini. Setiap pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami memberi yang terbaik Tuhan. Terimalah ungkapan syukur kami, diberkati Engkau dengan pemberian kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Baik saja kita bangkit berdiri. Mari terimalah doa berkat dalam ibadah online kita. Angkat kedua tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa di dalam pengorbanan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya.